Ya, itu para social relationship, tidak apa-apa itu. Tidak apa-apa itu. Tapi kalau kalian marah gara-gara ada yang menghina, itu sudah disorder gitu loh itu ya. Bisa diantarkan mic Mas. Tanya boleh, marah boleh, maki-maki juga nggak apa-apa ya? Maki nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kebetulan aja. Nggak apa-apa. Masnya dulu, Mas atau Mbak? Ya. Selamat pagi. Ya, monggo Mas. Perkenalan nama saya Yoga. Saya ingin tanya tadi bilang kalau kita punya kepercayaan, kita itu cari hal lain untuk memperkuat kepercayaan gitu loh, faktanya diabaikan. Nah, saya itu tumbuh di lingkungan yang menurut saya tidak rasional. Jadi saya pernah nyelupin pensil gitu supaya lulus ujian gitu, pernah disuruh keliling desa minta sungkem gitu supaya nilainya bagus, itu pernah gitu loh. Kalau mungkin yang buat soal ya mungkin aja gitu, tapi kan bukan gitu loh. Nah, itu menurut saya itu yang susah jadi orang itu kepercayaan gitu loh. Jadi emang bener-bener ada perasaan lain kalau ditinggalkan itu ada yang kurang atau ada semacam stres gitu loh. Nah, di dalam kaitan ekonomi itu saya takut banget jadi orang yang kena tipu gitu loh. Soalnya kan di Indonesia itu ada 15% menurut OECD yang pernah ketipu gitu. Nah, caranya supaya melatih diri kita supaya tidak mudah percaya, kemudian menurut saya itu harus bisa menerima konsekuensi itu seperti apa gitu loh. Soalnya saya takut di masa depan itu kalau misal ada yang nawarin gitu bisa mengabulkan doa lewat Putri Duyung gitu, lewat modusnya MLM gitu, saya bisa nggak percaya kayak gitu seperti apa gitu loh. Terima kasih banyak. Memang ya, ini nyebut MLM. Saya itu pernah betul-betul mempelajari MLM. Iya, karena saya belajar. Loh, saya itu belajar itu. S2 itu ngambil S2 ekonomi. Loh, iya, saya ini orang gendeng, jadi ya S2 ekonomi ya ngambil juga gitu ya. Itu mempelajari MLM, bagaimana MLM itu bisa menghipnotis sekian banyak orang. Padahal kata-katanya saja itu sudah cukup membuat orang itu sebetulnya sadar, tapi kata-kata itu bisa membuat orang terhipnotis. Misalkan gini ya. Misalnya orang di dunia ini yang sukses cuman 2%, ya. Ya itu. Lah ya artinya dengan usaha apapun ya 2,5% itu. Ini ada berapa orang di sini kira-kira? Ya. 100 itu ya. Ya. Yang sukses itu cuma 2 orang nanti, nggak percaya. Jadi kalau nanti kalian nggak sukses, jangan kecil hati, temannya banyak. Nggak apa-apa. Oh, statistik memang begitu gitu. Statistik itu nggak bohong gitu ya. Memang begitu gitu ya. Nah, tapi jangan kaget ya Mas. Ini kehidupan ini penuh dengan paradoks gitu ya itu. Agama, keyakinan segala macam itu membohongi. Loh, tapi itu yang menggerakkan ekonomi gitu. Loh, kalau sampai nggak dibohong itu nggak berekonomi loh itu. Coba nyembelih ayam, nyembelih kambing, itu urusannya apa coba biasanya? Selamatan. Loh, itu tindakan ekonomi loh. Ya. Saya itu pernah sampai umur 11 tahun melihat mama saya itu sebagai pemboros. Boros dia itu. Boros. Meskipun mama saya waktu itu sudah kapitalis murni itu dia. Kapitalis lah dia itu, benar mama saya itu. Dia ngomong itu, ini bukan menghambur-hamburkan uang ini memanfaatkan uang. Dia bilang gitu. Ya. Cuman dia itu nggak paham loh, nggak sekolah mama aku itu ya. Tapi dia itu menjalankan bisnisnya itu ya jalan itu. Dan saya pernah menganggap yang namanya Lebaran, Natalan, Tahun Baru itu pemborosan. Pernah saya memandang itu pernah waktu saya umur 11 tahun. Sampai umur 12 tahun saya membaca buku Das Kapital. Itu tahun segitu baca Das Kapital itu diburu tentara saya itu.
Loh iya loh, tahun Orde Baru baca Das Kapital loh. Padahal baca itu setelah saya baca, saya fotokopi, saya diburu beneran waktu itu. Setelah saya baca buku siapa yang baca? Di sini siapa yang baca buku Das Kapital? Nah, cuma 1, 2, 3. Orang aneh-aneh semua yang baca. Ya, 3. Coba baca deh, gitu ya. Das Kapital itu. Ternyata loh ya, apapun kelakuan kita yang memberikan kapital itu cenderung akan abadi. Gitu. Abadi. Gitu. Gampangnya gini ya, kita sama-sama agama Islam ini ya. Gitu. Yang agama Islam, yang enggak usah dengerin. Enggak usah gampang-gampangin, gampangnya aja. Sholat 5 kali selama waktu wajib kan ya? Wajib, tapi kita ninggal 2 kali, 3 kali sehari atau 2 hari nggak sholat nggak apa-apa gitu. Wajib lah padahal itu. Sementara sholat Idul Fitri itu sunnah loh ya itu. Tapi kita ninggalin itu sayang, soalnya apa? Bajunya baru loh ya itu. Lo beli itu ya, mudik itu harganya mahal. Lo itu kalau sesuatu yang bayar itu emang ditinggal gitu. Sama yang agamanya Kristen gitu ya. Oh itu apa misalkan ke gereja Sabtu Minggu ninggal nggak apa-apa, tapi KKR wes bayar ya 200.000 gitu ya. Datang ke stadion KKR gitu ya. Itu jadi dari Das Kapital itu waktu umur 12 tahun, otak saya memang koplak loh ya. Umur 12 tahun itu saya bisa menyimpulkan memang yang namanya kapitalisme, liberalisme ini nggak bisa dibendung gitu. Itu ideologi kita bersama. Ideologi yang lama, ideologi tradisional ya, pemimpin agama tradisional ya, tradisional, memimpin bangsa tradisional itu selalu bilang waktu dulu ya, mari kita mengencangkan ikat pinggang, hidup sederhana itu lebih bagus gitu ya, gitu. Itu ideologi tradisional. Kapitalisme beda, belanjalah sebanyak-banyaknya, gitu. Ya, belanjalah sebanyak-banyaknya. Lah, yang ngomong ya paradoksnya begini. Kalau agama itu yang ngomong kencangkan ikat pinggang, hidup sederhana, itu pimpinan agama. Yang disuruh tuh pengikutnya, dia tetap mewah-mewah itu di pesantren itu. Mbah saya itu pimpinan pondok pesantren itu. Mbak saya itu ngomong ikat pinggang apaan ya, makan enak terus dia gitu itu. Yang santri-santri itu tahun 70 ketemu telur cuma 1 bulan sekali, ketemu telur. Itu 1/4. Santri ya. Pesantren tahun 70-an itu gitu. Ketemu telur itu 1 bulan sekali itu. 1/4 gitu. Ketemu ikan itu 1 minggu sekali, iwak mujair, cili-cili gitu. Ya, sampai guyonan pesantren waktu itu gini. Loh, kok enggak pangan apa iwake? Tak ingu dhisik cek gede gitu. Loh itu guyon-guyon gitu tuh biasa loh. Ya zaman segitu, pimpinan pondok pesantrennya yang enak. Iya memang gitu. Pimpinan agama, pimpinan politik waktu itu. Mari kita mengencangkan ikat pinggang. Dia sendiri, apaan enak hidupnya gitu ya. Nah kebalik, paradok juga itu, kapitalisme. Belanjalah sebanyak-banyaknya. Loh tapi pemodal itu enggak belanja itu. Dia nahan itu. Sampean itu yang disuruh. Nah mesin-mesin ekonomi ini yang membuat kapitalisme jalan. Nah, kenapa bisa demikian? Lah ya ini, dunia ini berjalan tidak dengan mengikuti karpe raimu. Ada hukumnya sendiri gitu ya, gitu ya. Dan kapitalisme itu kompatibel dengan otak kita, sangat kompatibel. Ya. Sangat kompatibel. Ya, misalnya tahu nggak kapitalisme itu ini saya baca Das Kapital itu gara-gara saya nanya ke guru waktu itu adalah guru SMP itu ada pelajaran ekonomi koperasi waktu itu ya, gitu ya. Ekonomi koperasi ada ya waktu itu. Ada ya. Bu, namanya Bu Prapti. Bu, kapitalisme itu apa sih Bu? Bu, kapitalisme itu apa? Kapitalisme itu ideologi jelek. Hah? Jelek? Itu orang Eropa sebagai demikian maju kok dibilang jelek itu. Ya kalau jelek kan ya nggak gitu ya gitu ya. Nggak gitu. Nah akhirnya saya baca Das Kapital itu. Nah, irisannya adalah bagaimana otak kita itu bisa sangat kompatibel dengan kapitalisme. Karena kapitalisme itu gampang mengkonversikan kalori itu.
Gampang banget itu. Coba ya. Begitu sampean pegang cicil kredit ya. Entah itu dengan agunan, dengan tanpa agunan. Sampean membayangkan enggak cadangan kalori yang sampean pegang? Langsung itu. Otak kita itu meskipun itu duit itu harus membayar lagi, harus nyicil, pada saat menerima itu ayem perasaan itu. Enggak ngerti besok ditagih debt kolektor itu. Ya, betapa yang namanya kapitalisme itu sangat kompatibel dengan kita. Dan itu mesin ekonomi itu. Bayangin, KTA itu berapa sih bunganya? Besar loh itu. Ya separuhnya kartu kredit lah, sekitar 1,25 per bulan. Kredit tanpa angsuran nih, kredit tanpa agunan itu. Bayangin apalagi pinjol-pinjol itu. Loh itu mesin ekonomi itu. Mesin ekonomi. Jadi sehingga meskipun enggak bayar, bayangin. Coba, siapa yang pernah meneliti di perbankan? Berapa tingkat pembayaran KTA itu? Rendah loh. Tetapi on paper, kekayaannya banknya itu meningkat nggak? Lah meningkat itu. On paper. Meskipun ya itu setelah 4 tahun dilempar ke pihak ketiga gitu. Ya gitu. Lah wes ya itu dilempar. Udah untung lah, bayangin aja ini. Betapa kapitalisme itu menunggangi keinginan kalian untuk belanja itu. Terus kemudian tiap hari dikejar cicilan gitu. Pay later. Loh iya loh itu. Pada saat pay later loh, gak drijimu gak minyak itu loh, kena opo gitu tuh. Jadi jari kita itu di situ itu mendeteksi yang namanya kalori. Begitu kalori itu kita dapat, ambil itu. Nah, sekarang negara-negara yang sudah paham yang namanya neuroekonomi itu, instead of ya alih-alih berkompetisi itu berkolaborasi gitu. Jadi akhirnya bagaimana kita mendapatkan kalori bareng untuk menurunkan entropi bersama-sama. Alih-alih mendapatkan kalori sendiri-sendiri, terus akhirnya berantem sendiri gitu. Ya, sama. Pada dasarnya secara otak kita itu mengumpulkan kalori sebanyak-banyaknya untuk menurunkan entropi. Tetapi selama kita tidak bekerja sama, kita tidak bisa menurunkan entropi secara bersama-sama. Di Finlandia itu gaji atau pendapatan seorang perawat separuh wali kota. Tinggi perawatnya itu ya. Kenapa? Ya, mereka kerjasama gitu. Tinggi ya. Untuk menurunkan entropi. Coba deh ke Denmark atau ke Finlandia. Itu ya, rumah-rumah di sana itu kayak gambar-gambar gitu. Bersih gitu. Oh, entropinya dibuang kemana? Di sini gitu. Entropinya dibuang ke sini. Seperti Korea itu bagus banget itu. Bagus Korea itu, tertata rapi. Entropinya di mana? Di kalian, orang kalian yang belanja, jungkok, jimin, tiap hari itu. Lah kalau nggak lihat jimin itu kayaknya nggak ada yang itu. Jimin dihina kalian yang marah, bayangin aja itu. Berangkidul. Iya, jimin dihina kalian marah. Loh, saya itu pernah bereksperimen, diserbu yang namanya sama army gak jelas itu. Beneran itu. Saya di Twitter itu saya ngomong begini. Cuman ngomong begini. Ini kenapa ya cewek-cewek itu suka anggota boyband. Padahal anggota boyband gak suka cewek. Marah itu. Itu Pam Swakarsa itu army itu. Ngamuk sangamuk-ngamuknya. BTS army itu nyerbu. Dalam waktu 3 jam akun saya itu diserbu 6.000 orang. Akun Ava Korea itu. Waduh lah semacam-macam. Padahal saya itu juga seberapa disordernya para social relationship kalian itu. Jadi para social relationship disorder kalian itu membuat entropi orang Korea itu turun. Entropi di sini yang naik gitu. Nah, sekarang
Gimana? Apa nggak bisa? Apakah nggak bisa kita itu kerjasama sama Korea untuk menurunkan entropi gitu? Menurunkan entropi bareng. Kemarin aja loh, Nimtek nih gara-gara Nimteknya idolanya ketukar tuh marahnya setengah mati loh. Ini ya army ini gitu ya, itu marah itu. Bayangin aja, itu yang namanya parasocial relationship disorder. Parasocial relationship yang nggak disorder bermanfaat. Kalian pakai jilbab itu ya, terus rindu Rasul, nggak kenal kok rindu gitu ya itu. Ya, itu parasocial relationship, nggak apa-apa itu. Tapi kalau kalian marah gara-gara ada yang menghina, itu sudah disorder gitu loh, itu ya itu. Ya, nggak apa-apa, cinta Rasul nggak apa-apa, nggak pernah ketemu nggak apa-apa itu. Tapi kalau ada yang marah-marah itu nggak apa-apa itu. Saya itu dulu misalkan ya, saya itu dulu misalkan kalau ada orang yang itu misalkan ada Al-Quran dibakar gitu ya, bagi saya nggak apa-apa nyetak lagi, gampang gitu. Loh ada apa marah? Nyetak lagi gampang kok gitu ya. Lah tapi kalau sudah disorder itu beda gitu. Loh itu ya yang namanya disorder itu membuat kita tidak bisa bekerja sama gitu. Saya pernah mengalami parasocial relationship, pernah. Saya pernah mengalami parasocial relationship disorder itu pernah. Sampai disorder? Pernah saya mengalami. Gini, tahun 70-an waktu itu saya SMA ya, tahun 70. Saya itu tahun ini saya umur 64 loh ya. Saya ini udah tua. Ya itu. Saya ini udah tua itu. Tahun 70 SMA ya. Waktu itu yang namanya ideologi kiri, wah seksi banget loh, seksi lah. Kiri itu seksi waktu itu. Oh liberal itu, siapa sih liberal itu ya itu? Suka, apa itu? Nggak bisa diaplikasikan loh liberalisme itu di kehidupan kita waktu itu ya. Bagaimana kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan lain? Sudah masuk akal lah itu. Tapi sosialisme, komunisme itu keren banget. Tapi kita hidup di Indonesia itu bahaya itu ya. Bisa dicedok sama Kodim itu ya. Itu waktu itu ya. Nah, di rumah saya itu majang yang namanya gambarnya Bob Marley sama Che Guevara. Di kamar tuh saya pajang namanya Che Guevara sama Bob Marley. 6 bulan kemudian, kalau ada orang ngomong jelek tentang Che atau tentang Bob Marley, saya nggak suka itu. Saya mikir, ini kenapa saya jadi gini ya gitu. Dulu nggak gini kok aku ini gitu ya. Kenapa saya itu kalau ada orang ngomong ngomongin jeleknya Cek sama jeleknya Bob, itu saya jadi nggak suka. Padahal kalau dipikir-pikir emang begitu sih Cek gitu. Saya bilang, iya emang Cek gitu, kemana-mana anaknya telecehan itu. Cek Guevara itu di mana-mana punya anak itu. Beranak terus dia itu. Iya Cek itu. Ya memang begitu, saya tahu bahwa Cek itu anaknya telecehan, tahu gitu. Tapi kenapa mendadak saya itu nggak suka kalau ada orang ngomong Cek itu anaknya telecehan itu. Saya pikir satu-satunya yang berbeda itu saya majang gambarnya Cek itu. Akhirnya saya pulang gambarnya Cek sama Bob itu saya turunin, tak ganti gambarnya lunar modulnya Apollo 11, tak taruh situ plek gitu. Nah beberapa kemudian kalau ada orang ngomong jeleknya Cek, saya biasa-biasa aja gitu. Jadi hati-hati ya, itu gambar itu bisa membuat disorder gitu ya. Hati-hati itu. Untungnya otak saya kan agak koplak ya, jadi saya sadar kenapa ya saya nggak suka kalau ada orang. Iya, untungnya gitu. Ya sekarang itu tidak semudah itu, ada orang itu membuat orang misalnya idolanya dihina itu terus tidak marah, itu sekarang enggak. Sekarang itu saya paham itu sulit. Kalau idolamu dihina kamu enggak marah itu sulit. Kenapa? 78,4. Nah, itu. Ya, itu. Nah, saya itu punya ya udahlah ya. Oke lah, saya akan sesekali kalau diundang, saya tidak akan pernah nolak diajak ngomong di IG, di Zoom, enggak pernah nolak sepanjang saya punya waktu, gitu ya. Enggak pernah nolak.
barangkali lah ya saya bisa naikin gitu ya. Dari 78,4 ya 78,6 lah ya gitu ya itu. Karena itu penting ya Mas. Jadi jawabannya itu bahwa jangan lupa bahwa yang namanya keyakinan itu mesin ekonomi. Mesin ekonomi. Ribuan tahun keyakinan itu mesin ekonomi itu. Bagaimana misalnya Paus Urban III. Paus Urban III, kita perang itu, perang salib 800 tahun, 800 tahun perang salib itu, ya 800 tahun, gara-gara apa? Keyakinan itu, keyakinan dan itu membuat roda ekonomi berputar cepat itu, ya korbannya banyak gitu ya, tapi perang itu dengan keyakinan jadi. Jangan kecil hati, semua orang dibohongi kok, gitu loh ya. Gitu. Jangan kecil hati, semua itu bohong. Gitu. Tapi kebohongan itu ada yang menghasilkan manfaat. Itu. Yang jelek itu kalau nipu, ya itu ya. Mas, sampean tadi bukan ditipu, cuma dibohongin aja. Bukan ditipu, cuma dibohongi. Oke.